Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BS semuanya. Ketemu lagi bareng aku Mutia di podcast BSB episode ke-8. Nah, kali ini aku bakal ditemenin sama Indira buat bawain podcast episode ini. Halo Indira. Halo Sobat BS, ketemu lagi sama aku. Nah, Indira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi emang sore lagi agak serak aja nih. Kalau kamu tuh gimana nih? Sakit ya? Alhamdulillah aku baik sih. Nah, kan sebelumnya itu kita udah episode ke-7 nih. Kita kan udah bahas tentang OHA ya, Open House. Nah, kalau buat episode ke-8 ini, kita bakal bahas apa, Dir? Episode kali ini kita bakal bahas cerita horor karena bulan Oktober, apalagi akhir Oktober tuh biasa identik sama Halloween kan, yang biasa dirayain di akhir bulan Oktober. Nah, kita juga nggak cuma berdua nih, tapi kita punya dua teman ngobrol lainnya nih. Ayo kita sambut, yaitu Kak Mahesa dan Kak Queen. Halo, Halo, halo. Kak. Halo, Hai, Kak Queen. hai. Suara aku ada kan ya? Kabarnya, Kak? Ada. Ya, Masuk, Kak, masuk. alhamdulillah aku baik kabarnya. Kalau Kak Mahe Aku gimana nih kabarnya? aku juga alhamdulillah baik-baik juga. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita langsung ini aja ya. Nah, jadi buat podcast kali ini, kita tuh sistemnya bakal bacain cerita horor dari Sobat BS nih yang udah dikirimin lewat Instagram secara bergiliran nih. Jadi mungkin dari Dira, terus aku, habis itu lanjut ke Kak Mahe, dan selanjutnya ke Kak Queen. Nah, kalau misalnya Kak Mahe atau Kak Queen itu punya pengalaman horor nih yang mungkin lebih serem gitu dari cerita-cerita dari Sobat BS nih. Nah, bisa banget Kak, langsung diceritain aja nanti. Gitu. Mungkin kita langsung aja nih ke cerita pertama nih, bisa dibacain sama Dira. Oke, ini ada yang masuk dari Kak Safa. Jadi dia dulu cerita kalau dulu pas kecil aku kalau nangis suka jerit-jerit, terus selalu dimarahin pembantuku sambil bilang kalau jerit-jerit terus nanti ada yang ngikutin loh. Terus setiap dibilangin kayak gitu tuh pasti gak lama ada suara Mbak Kun ketawa. Awalnya gak takut karena mikir kayak pasti disetelin lewat HP. Tapi suatu hari aku sadar kalau kejadiannya tuh kayak gitu lagi. Habis nangis jerit-jerit, dimarahin, bilang kayak jangan nangis, awas nanti ada Kak gitu. Terus gak lama denger lagi suara Mbak Kun ketawa, tapi sadar kalau misalnya pembantunya ini tuh lagi masak dan dia lihat kalau tangannya tuh ribet dua-duanya gitu loh. Kayak dia nggak tahu sih benar atau enggak, simpulin aja sendiri, aku juga nggak paham soalnya aku masih ingusan gitu katanya. Gimana nih menurut Kak Mahe dan Kak Queen tentang cerita dari Kak Safa? Jadi Queen dulu deh Dulu kalau nih, gitu. kalau aku sih, sebenarnya aku tuh orangnya parnoan kan ya. Tapi biasanya sih kalau dengar cerita dari temen-temen tuh, emang hal-hal horor itu biasanya kita alami waktu kita kecil gitu. Hmm. Ya gitu sih. Ya tapi kalau aku di posisi itu, aku panik sih. Iya. Tapi, Aku juga kayak buru-buru gede sih kalau di posisi itu. Biar ngerti. ya gitu juga kali, buru-buru gede. Saya Ya lanjut deh ceritanya. boleh tuh sampai serem juga. Gue baru tahu. Aku baru tahu. Iya. Oke, cerita selanjutnya nih. Dulu, kebetulan rumahku deket sama hutan. Dan setelah jam 12 malam, itu sering banget denger bunian. Kalau kata orang, bunian itu tuh kayak suara pesta, lagi pesta gitu. Jadi kayak lagi ada yang ngadain pesta. Padahal di komplekku gak pernah ada yang ngadain pesta tengah malam. Nah, itu gimana tuh, Kak? Aku taunya Mungkin dari suku Kak Mahe Buni dulu itu deh. loh. Itu beda. Buni nggak sih? Oh beda ya? Kayaknya, Tahu kan Queen kayaknya yang sama Sumatera gitu. ya Buni itu? Kenapa sorry? Apa? Suku apa? Buni. Suku Buni ya. Buni. Aku tahu Iya. dari Adan sih Queen. Yang orang kerdil yang kakinya Oh. kebalik itu. Aduh, nggak tahu tapi itu serem. Nggak tahu sih aku. Nah, ini tuh Terus. sebenarnya tuh cerita aku sendiri, Kak.
Oh, sumpah. Nah, Berarti Gimana? urban itu legend kayak nggak tuh? kenapa? Urban legend nggak tuh kalau cerita daerah sendiri? Duh, mungkin soalnya itu emang aku dengerin sendiri gitu, tapi pas masih ini sih kayak masih SMP, SMA gitu. Jadi kayak Kamu lewat tengah asalnya malam dari tuh sini? kadang ada suara gitu, pesta. Mutia dari Dumai ya? Iya, aku dari Dumai di Sumatera, Provinsi Riau. Oh, Nah, itu tuh emang lagi terkenal banget sama bunyian itu. oh iya benar berarti. Ya, Aku aku tahunya ini, Mut. Jadi temanku tuh ada yang asli Padang, orang Padang lah dia. Nah, saudara jauhnya itu nyari kayu bakar ke hutan. Nah, terus apa namanya? Tiba-tiba hilang lah dia berapa lama gitu. Terus keluarganya tuh udah kayak, aduh di hutan lagi. Terus yang suku Buni itu yang aku bilang. Nah, terus akhirnya dia manggil orang pinter gitu. Terus orang pinternya cuma bilang, udahlah relain aja, ini udah diambil lama. Jadi dia udah nikah sama suku Buni itu. Jadi orang Buni itu kasat mata, cuma ada gimana sih kepercayaan orang sana ya, aku juga nggak ngerti sih. Mungkin kamu lebih paham. Aku cuma dengar cerita doang soalnya. Jadi udah nggak akan bisa balik ke dimensi kita katanya. Kalau udah diambil sama mereka. Berarti dia hilang gitu? Iya kan. Tahu kan cerita Nggak yang itu ketemu kan? lagi? Nggak balik lagi. Lebih serem lagi ternyata. Aduh. Terus katanya ya gitu dia Udah orang pindah kecil terus isekai. kaki kan biasanya gini ya. Gimana sih gini ya. Itu kebalik jadi tumitnya di depan, jarinya di belakang. Serem banget sih. Takut. Iya lanjut. Untung bukan malam Jumat nih. Iya juga. Kalau malam Jumat nggak bisa tidur. Lanjut. Lanjut nih. Mungkin lanjut ke lanjut. Kamahnya nih. Kamahnya ada cerita sendiri gitu mungkin. Atau kalau nggak Aduh, ada nih, dia mah nggak banyak. ke yang sobat BS nih. Aku ceritain ada dua sih pengalaman aku sendiri sama bareng anak-anak BS waktu aku masih jadi pengurus ya. Yang aku sendiri dulu ya. Yang mana Queen? Enaknya Queen? Kayak Queen, aku sama Queen udah sering Yang gini ini dulu. aja deh. Yang di BS deh, biar teman-teman BS juga tahu. Yang di BS nanti deh closingan. Boleh nggak sih? Yaudah. Aku waktu berapa lama? Bebas ya? Apa gimana? Gimana nih Mutia dan Dira? Iya, boleh nanti diceritain di akhir yang BS, nggak apa-apa. Yang cerita BS ya. Aku cerita yang aku dulu deh. Jadi aku dulu tuh SMA kelas 10 suka naik gunung. Ya kan? Aku naik gunung itu ada di Bogor, namanya Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Aku naik ke berempat. Jadi aku temanku bertiga sama porter satu. Kita nyewa porter karena kita nggak kuat ngangkat barangnya kita tiga gitu kan. Yaudah, kita start tuh naik dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita aja telat, soalnya banyak istirahatnya. Kita baru sampai di tempat istirahat itu sekitar jam 5 sore. Seharusnya tuh orang-orang datang ke sana tuh bisa sampai jam 3, jam 4 gitu loh. Udah, kita istirahat, ngobrol-ngobrol sama porter. Aku lupa waktu itu hari apa ya, hari Rabu atau hari Kamis gitu. Porterku cuma bilang, kayaknya malam ini ada pasukan kencana. Ini ada 2 kejadian ya. Terus kayak apa sih pasukan kencana gitu kan, kayak kita skeptis. Ya udahlah gitu. Terus singkat cerita kita istirahat. Sebelum naik ke puncak itu jam berapa ya? 1:30 kayaknya aku bangun sama teman aku. Kebangun tengah malam, tahu-tahu apa namanya? Kita dengar kayak suara tentara turun dari gunung gitu loh. Bener-bener suara gimana sih, but prak gitu. Terus aku sama temanku tuh cuma lihat doang kayak, waduh, ini apa yang dibilang pasukan bencana ya gitu. Terus kayak ada suara-suara delman gitu loh. Gimana sih suara kencing-kencing? Logikanya nggak mungkin kan orang bawa delman ke gunung kan. Nah terus ya udahlah, akhirnya kita naik ke puncak summit. Kita summit jam 2, setengah 3 gitu deh kayaknya.
Naik, semuanya pertama jalan lancar gitu loh, sampai kita ketemu di pertigaan, itu yang kalau lurus ke Gunung Gede, kanan ke Gunung Pangrango. Dari situ tuh temen aku satu ada yang capek-capekan, jadi kita emosi tuh nggak? Jadi kita bertiga saling salah-salahan, lu gimana sih? Oh, lu capek sih, gini-gini. Temen aku yang satu tuh akhirnya dibilang, udahlah, gue jalan duluan ya, gitu. Dia akhirnya jalan sendiri itu ke puncak. Ya kan, aku masih temenin sama teman aku yang kram-kram tadi itu. Jadi total aku bertiga, aku, teman aku yang kram, sama yang si porter. Ya kan, jalan-jalan-jalan, aku capek nungguinnya, kayak, ini orang apa sih, duduk mulu gitu. Terus, ya udah aku bilang ke teman aku, gue duluan deh, ketemuan di puncak ya, gitu kan. Ya udah, akhirnya aku misah. Aku jalan sendiri, tiba-tiba aku istirahat capek, ketemu orang tuh 10 orang. Duduk kiri kanan. Jadi kan naik gunung itu kan kecil lah, jalan setapak gitu lah. Duduk di pinggir-pinggir jalan tuh, aku inget banget sekitar 10 orang. Terus pakai bahasa Sunda, pokoknya aku bilang kayak, bang, sorry, join ya, gitu. Aku dikacangin. Dalam hati aku kesel kan, kayak, anjir gue capek nih, kacangin gue tahu capek. Tapi jawab kek, apa kek, gitu kan. Yaudah, akhirnya mereka habis istirahat kita jalan lagi. Jalan, selama perjalanan tuh nggak ada yang ngobrol, jadi situasi itu sunyi gitu loh. Kita jalan, terus aku cuma ngeliat ke bawah, ngeliatin si jalan setapaknya itu. Di saat pertama, lagi, di saat mereka bareng-bareng, duduk lah. Duduk lagi dengan posisi yang sama, aku paling belakang ya. Aku paling belakang. Duduk, terus aku kepo. Duh, temen aku mana ya? Gitu kan. Aku nggak tahu kenapa aku refleks di situ. Aku teriak, aku panggil namanya kan, namanya Alde. Alde, Alde. Si Alde nyaut. Tapi yang anehnya posisinya Alde di atas gue. Si Alde itu di atas gue, terus gue langsung kayak nengok. Tapi si yang 10 orang ini tuh nggak ada respon, bener-bener gimana sih mukanya loros kosong gitu loh. Terus dengan begonya aku ngelewatin rombongan itu bilang, misi bang, gitu. Pindah isekai. Iya, aku tempatnya kan di Pindah sebelah. isekai. Terus ya udah aku samperin sih. Kemudian aku nanya-nanya kan, kok lu bisa sih di atas duluan? Nggak tahu, tadi gue jalan santai. Jadi selisih aku jalan apa sama Aldi itu lumayan jauh intinya. Terus ya udah, aku ceritalah kejadian yang tadi ke teman aku kan. Kita jalan akhirnya bareng-bareng sampailah di puncak. Ya namanya puncak gunung kan cuma segitu-segitu aja ya. Aku nyari 10 orang itu nggak ada. Bener-bener nggak ada. Itu mampir doang mereka, nemenin Kamahe sendiri. Ya nemenin sih, cuma aku nggak diputar-putar doang ya. Aku tuh nyaris hilang di gunung sih judulnya. Ya, tapi Semenjak itu aku untungnya nggak mau. ketemu lagi ya sama temen-temennya. Iya, aku bersyukurnya di situ sih. Alhamdulillahnya. Ya kalau nggak ketemu mungkin aku nggak di sini ya. Mungkin aku Jangan udah. dong. Dan itu waktu singkat banget, Gwen. Maksudnya aku jalannya juga tuh ngerasa capek, tapi nggak sampai-sampai gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Hehe. Terima kasih sudah mendengarkan loh. Kawan-kawan agak panjang ya. Ya, serem sih. Apalagi di Jerah hutan nggak? kan ya. Iya. Apa? Jerah Gimana? nggak? Sorry. Jerah nggak? Atau masih pengen naik gunung gitu? Aku masih pengen dengan catatan aku nggak mau ninggalin teman aku deh kayaknya. Biar kalau Harus hilang bareng. kayak di satu rombongan. Iya benar. Kayaknya catatan apa namanya, pelajaran bisa diambil. Jangan ninggalin temen kalau lagi capek. Jangan sompral. Jangan misu juga ya. Jangan misu. Ya, betul sekali. Satu ya. Lanjut itu cerita serem aku sih yang pernah aku alamin sendiri. Oke, lanjut nih mungkin ke Kak Queen nih. Mungkin Kak Queen ada cerita juga nih. Boleh. Kalau dari aku ada satu sih. Tapi aku nggak tahu itu apa. Masih menjadi misteri sampai sekarang. Jadi ceritanya itu waktu aku masih sekolah. SMP kayaknya ya. Waktu itu ceritanya lagi di rumah malam-malam.
ya lagi ngumpul gitu kan di ruang keluarga, lagi makan-makan. Tapi memang waktu itu suasananya itu agak gloomy gitu kan, kayak lagi mendung, terus dingin, kayak agak suram gitu kan. Kebetulan juga kayaknya itu malam Jumat, gitu kan. Nah, itu juga lagi nonton horor. Ya udahlah, singkat cerita, lagi makan-makan aku disuruh ngambil pisau ke dapur. Ya udahlah, aku ke dapur kan. Sebenarnya sebelum mau ke dapur itu kayak udah takut gitu loh, parnoan. Biasalah anaknya parnoan kan. Terus udah ke dapur kan. Dapur, buka pintu, tiba-tiba di dinding. Jadi kan dapur aku tuh bentuknya tuh persegi 4 gitu loh. Terus temboknya itu dia kayak ada keramik, jadi kan licin gitu kan. Nah, di bagian tembok keramiknya itu tiba-tiba ada darah. Shock dong. Literally kayak takut, dan ini apa gitu. Terus aku langsung keluar dapur, langsung teriak kan, "Pak, itu ada darah di dapur," kan. Terus, "Hah, nggak ada yang percaya," kan. Terus ya udahlah, suruh lihat ke dapur, itu beneran ada darah. Jadi di tembok itu kayak bercak darah, kayak darah tetes-tetes gitu loh. Tapi nggak tahu itu darah apa kan, terus dicekin di di sela-sela tembok apa tuh atap gitu kan, kalau di kayak ada sisi gitu kan antara atap sama tembok. Nah di situ tuh sama sekali nggak ada bolongan, emang ada ventilasi tapi ventilasi itu ditutup sama kaca yang transparan gitu kan. Di situ juga nggak ada bolongan, di pintu juga nggak ada, terus juga nggak ada saluran air itu juga kan ditutup gitu loh. Ya mesti sih dari saluran air di keran tempat cuci piring itu darahnya di tembok, kan nggak mungkin. Terus ya udahlah, dilap kan, dibersihin. Udah, jangan panik. Udah, selesai. Balik lagi nonton. Nah, terus ke dapur. Ke dapur lagi nih, pengen ngambil sendok. Tiba-tiba darahnya ada lagi. Sumpah itu nggak bisa tidur tuh harian. 2 hari ya, Pak. Tuhan. Terus ya udahlah. Jadi semalaman itu kita merenung gitu. Itu sebenarnya apa sih? Sampai sekarang masih misteri, nggak tahu itu darah apa. Entah cicak atau apa, tikus atau apa, nggak tahu sumpah. Itu aja sih, itu serem. Terus ada sih satu lagi, cuma kayak singkat aja gitu. Tengah malam tuh ada yang garuk-garuk jendela kamar, dan itu lama gitu loh, garuk-garuk kayak bunyi kaca digaruk gitu loh, pakai kuku. Itu aku nggak tahu itu sampai sekarang apa. Itu aja dari aku ya. Soalnya aku paling parno. Tapi kalau yang darah itu emang beneran darah, beneran Kak? Beneran darah? beneran, warnanya merah. Kalau Bau sama nggak? kecap kan beda. Agak amis. Kayak apa ya? Aku sih nyuruh kayak darah tikus. Mungkin darah tikus ya. Tapi dari mana tikus itu nempel di dinding kan? Kalau dinding biasa kan kayak masih ada teksturnya kan. Keramik loh, dinding keramik kan licin gitu kan. Wah, nggak tahu. Mungkin Mickey Mouse lagi donor darah kali itu. Nggak mungkin, dia masuk dari mana? Datang dari Disneyland, masuk pintu, Assalamualaikum, mau donor darah. Nggak bisa ya? Serem. Nggak bisa dong. Queen, aku ingat cerita kamu yang itu tau, Queen. Apa? Yang apa sih? Yang nari-nari itu yang di kamar. Midsommar gitu. Yang nari, di apartemen. yang kamar. Gitu. Bukan. Yang nari renda terus dia nari gitu-gitu di belakang. Nggak tahu, nggak inget sih sumpah. Aku ingetnya yang di apartemen sih, tapi itu bukan horor, itu emang kebodohan diriku aja. Mau diceritain nggak? Penasaran pasti kalian. Boleh Kak. Boleh Kak. Jadi itu ceritanya sudah tengah malam ya. Dan aku di apartemen di Malang itu, aku di apartemen lantai 19. Jadi kalau suara jalan tuh pasti kedengeran kan. Waktu itu posisinya udah mau tidur, dan aku kalau tidur kadang buka jendela biar anginnya masuk kan. Udah mau tidur, udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara manggil.
Mbak gitu. Sumpah itu langsung bangun, langsung seger mata tuh. Apa? Manggil tengah malam dari luar jendela. Bayangin lantai 19. Apa itu? Takut. Di situ pengen nangis tapi kayak langsung keringet dingin gitu kan. Terus udah tenang. Tiba-tiba bunyi lagi tapi suaranya ini agak lebih jelas. Maksudnya apa ya, jenis suaranya gitu. Ternyata pas dia bunyi 3 kali. Yang sekali kan aku nggak tahu itu apa. Terus 2 itu bunyinya agak beda. Terus pas yang ketiga ternyata tuh bunyi apa coba? Suara motor racing. Geber-geber. Mbak. Ya ampun. Di situ aku langsung yang kayak aduh bego amat sih, kayak ketawa sendiri gitu. Dari yang ketakutan kayak pengen mati gitu, tiba-tiba memang ada-ada aja. Suaranya sampai lantai 19, Kak. Iya kan, apartemenku tuh di Malang dekat ini jalan raya perempatan. Apartemenku ada di ini dekat Cyber Mall. Itu kan perempatan tuh, jadi kalau rame-rame pasti kedenger. Boleh deh dilanjut ceritanya. Jadi seremnya juga. Buat mencairkan suasana ya, biar nggak tegang. Mungkin lanjut ya. Ini berarti Dira lagi ya. Oke, Dir, silakan baca cerita selanjutnya nih. Oke, ini ada cerita, ini tentangnya di UB sih orangnya. Jadi pas tinggal di Geria UB, ada cutting di kamar dari kamar sebelah yang katanya bisa lihat gitu. Terus hari itu posisi aku lagi tiduran sambil nugas di kasur atas, kan kasurnya katanya bertingkat ya kalau di Geria UB. Terus Sama. yang ada di samping lemari. Terus kakaknya datang, pas baru masuk banget kakaknya tiba-tiba berhenti sambil ngeliat ke arah lemari gitu, lumayan lama gitu kan. Terus aku tanya, kakaknya bilang gak apa-apa kok, besok aku ceritain gitu. Besoknya pas aku tanya, kakaknya ngomong, kemarin di atas lemari ada cewek lagi duduk sambil ngeliatin kamu. Takut. Dan itu langsung merinding dan was-was banget. Untung nyeritainnya besoknya gitu. Kalau pas diceritain langsung kemarinnya lompat dari kasur kali. Itu katanya. Kalau aku dia omongin nggak apa-apa kok, besok pagi aja ceritanya, udah di situ udah anxiety, udah overthinking. Udah kemana-mana ya? Udah nggak bisa tidur duluan. Terus kepikiran kayak, tadi ngeliatin apa ya di atas lemari ya, sambil liatin lemari seharian gitu. Gitu sih. Apalagi udah tahu kan kakaknya bisa ngeliat. Iya, benar. Iya. Itu di Gria berarti ya? Iya, di Geria. Iya, ini sebenarnya ceritanya si Nadine, Kak. Oh, ceritanya Nadine. Iya. Tapi lemarinya bisa ke ini nggak jadi deh, gue mau ngejokes tapi parah nih. Gue mau ngejokes ini lemari Narnia, cuma gue nggak nemu. Sorry ya. Lanjut ya, ini aku baca ini selanjutnya. Nggak sepanjang yang tadi sih ya. Jadi lu pernah lagi bawa motor sendirian malam-malam. Terus tiba-tiba aja kepikiran kayak pengen ngeliat hantu gitu, tapi kok nggak pernah muncul ya. Nah, terus kalinya ngeliat spion motor itu di belakang ada yang nongol. Itu siapa anjir? Aduh, please. Berarti kita nggak boleh ya mikir kayak gitu. Beneran. Itu seru aja. Itu cerita siapa, Mut? Oh, itu dari ini Kak, temen Sobat BS nih. Oh, Sobat BS. Sobat BS. Berarti kita nggak boleh ngaruh. Takut. Mungkin yang lanjut nih ke Kamahe, mungkin ada cerita yang lain nih Kak. Cerita yang lain? Oh, yang anak BS kali ya? Iya, boleh. Jadi dulu tuh 2000 berapa? 2000 berapa deh?
19 ya? Oh, 2019. Aku tuh masih di Humas. Tapi di situ tuh aku megang jadi ketua pelaksana diklat. Nah, kebetulan kita ada overtime lah kerjanya karena ada kerjaan yang belum selesai. Karena kampus sudah mau tutup, kita pindah ke rumah Apit di Sawajajar. Gitu kan. Kita berangkat lah, seret. Aku, Hafid, Dayu, ada Dayu anak 17, terus Fadli, anak 16, siapa lagi deh? Berempat dong. Berempat ya? Berempatnya aku lagi sama Dayu, BTW dia lagi tidur ya. Terus ya udah kita kerjain karena kita gabut, kita cerita-cerita horor lah. Aku cerita yang tadi, terus Apit cerita apa, Dayu cerita apa, Fadli cerita apa. Terus tiba-tiba Apit bilang, ini bos katanya, ada rumah, sekolah, kamar mandinya itu nggak pernah mati lampunya dari dia SD di situ kalau nggak salah deh. Apa dari dia kecil gitu. Terus kita kayak nggak percaya gitu kan. Oh, bohong. Terus akhirnya sama Apit, ya wes kalau nggak percaya ayo ke sana. Akhirnya kita jalan kaki. Jalan kaki lah ke SD itu. Berani kan kita rame-rame kan. Kan kalau rame-rame. Terus jalan, ditunjukin sama Apit. Itu emang kondisi jalannya tuh sepi sih. Terus kamar mandi itu lantai 2. Dan benar-benar tuh SD-nya mati, kamar mandi itu doang emang nggak pernah mati lampunya. Udah kan, terus kita kayak, oh iya tuh benar-benar nggak mati gitu kan. Terus kita kayak, abis ingat yang serem-serem, kita bercandanya jelek sih. Jadi kita lagi jalan, terus aku jalan nunduk gitu, terus megang betisnya Dayu, dia kaget, oh gitu kan. Tiba-tiba kita ketemu pertigaan. Itu kondisi jalan sepi banget ya, sekitar jam 9, jam 10 lah kayaknya. Di pertigaan, kita tadinya ketawa hahi, mendadak kita berempat tuh diam, benar-benar diam kalem gitu loh. Terus tiba-tiba dari pertigaan itu tuh ada, itu jelas banget putih. Kenceng banget jalannya dari pertigaan ke arah kita, beloknya. Kita refleks berempat tuh teriak, wah gitu kan, kayak gimana sih, kaget, lemes gitu. Taunya itu ibu-ibu pakai mukena naik sepeda. Kita ini udah beneran kaget gitu. Anda di prank. Ini kirain pakai mukena jam 9, anjir naik sepeda, coba lu pikir. Habis tahlilan. Iya mungkin kali. Bener-bener cepet, kita refleks teriak loh. Bener-bener ngebut naik sepeda belok kanan gitu, motong kita jalan, terus kita teriak seadanya, wah gitu kan. Cowok-cowok kan maco-maco gini kan, teriak. Taunya ibu-ibu pakai mukena naik sepeda lagi, cepet banget jalan. Horornya plot twist. Cerita itu bareng anak BS. Ada. Ini mungkin Kak Queen atau Kak Mahe ada cerita lagi nih yang lain atau gimana gitu yang benar-benar makin serem tapi bukan prank. Bukan prank ya? Ini sih. Aku udah nggak ada sih. Hidupku sudah cukup menakutkan. Aku ada tapi di rumahku yang lama. Yang itu Queen yang bapakku terbang. Tapi emang horor tapi gimana ya? Gitu. Ini terbang gimana? Jadi itu kejadiannya apa? Terbang melayang. Oke, coba diceritain dulu biar ngerti. Coba. Ya, jadi aku kan hidupnya agak nomaden ya dari kecil. Jadi aku lahir Surabaya, terus pernah di Depok, terus dari Depok aku pindah ke Bogor. Aku sekarang domisili Bogor. Aku dulu beli rumah tuh di daerah Bogor Baru, ada nama daerah Bogor Baru. Emang agak gimana sih, awal rumah tua gitu sih belinya, karena emang mungkin rezekinya di situ kali ya, beli rumah agak tua.
lumayan cukup besar halamannya. Nah itu yang halamannya itu tuh yang agak serem. Jadi ada 3 kejadian berturut-turut. Yang pertama tuh yang ini, jadi posisi rumahnya itu dekat masjid. Jadi kita ada kegiatan kayak itu kewajiban sholat maghrib berjamaah ke masjid. Terus pulang dari situ kita ada yasinan bareng lah sekeluarga di lantai 2. Cuma aku males. Aku bilang ke bunda aku kayak, udahlah duluan bun, aku masih wifi-an di bawah karena emang wifi-nya nggak nyampe ke atas kan. Kondisi rumah tuh semua mati lampunya mati. Kecuali lampu tangga yang lantai 2, jadi gelap banget. Terus tiba-tiba dari pintu tuh suara gedor kenceng banget kayak orang marah-marah. Dor gitu kan. Aku kayak, ini siapa sih gitu. Pas aku mau bangun, suara harimau anjir. Harimau ngaum kayak wow gitu. Terus ada aku lari ke atas sih. Aku nggak mikir ABCD. Terus udah kan, pas aku sampai atas tuh bundaku juga nanya, itu kenapa nggak dibukain gedor-gedor? Terus aku bilang kayak bukan orang deh bu. Itu rumahnya emang serem gitu apa gimana Kak? Kayak pernah ada cerita-cerita gitu sebelumnya? Kalau cerita-cerita sih aku nggak tahu ya pemilik sebelumnya, cuma emang sebelum aku beli rumah itu udah ditinggal sekitar 8 tahun sama pemilik lamanya. Udah lama berarti ya? Sekitar 8 sampai 5 tahun lah, jauh juga, 8 sampai 5 deh. Terus udahlah, selang 2 hari sampai 3 hari itu, jadi aku mandilah pagi-pagi mau berangkat ke sekolah kan. Jadi kondisi kamar mandinya itu ada teralis yang kelihatan banget deh. Pokoknya teralisnya kan biasanya kan gini ya. Kalau dia tuh kayak sosok nature gitu loh, jadi plong gitu loh, kelihatan banget deh keluar. Terus aku lagi mandi, enak-enak. Aduh ini agak. Tiba-tiba aku ngeliat ke teralis. Ada kepala. Itu bapak gue terbang sambil nyenyir ngeliat teralis. Ngelewatin teralis lagi. Sambil senyum lagi, sambil gini. Gitu. Seru banget. itu gue mandi langsung kayak, itu siapa anjir? Gue kan takutnya diintipin dong ya, bukan takut apa-apa ya. Tapi masa bapak gue ngintipin, terus lebih aneh kenapa bapak gue terbang sambil tawa anjir. Udah tuh, terus itu ya sejak itu juga pembantu aku di rumah tuh, ART di rumah sering komplain, kok Mahesa sering bolos sekolah, jam 9 tuh masih di kamar, jam 10, padahal tuh aku di sekolah. Katanya sering ngikut-ngikutin orang di rumah deh katanya. Terus yang terakhir itu, kan tadi aku udah bilang ya, rumahnya tuh posisinya dekat masjid, di depan masjid itu ada lapangan. Depan lapangan itu, dari lapangan itu kelihatan garasi yang samping, jadi ada 2 garasi gitu loh, garasi sini sama garasi sini. Yang kelihatan tuh garasi pertama, dan ada pintu garasi yang geser itu. Kebayang ya? Ya udah aku ngajak adik aku, Dek, sepedahan yuk, gitu kan. Aku masih SMP tuh kayaknya. Di lapangan situ aja aku bosan di rumah. Terus ya udah, akhirnya aku main sepeda, tiba-tiba aku manggil adik aku, Dek, kok itu ada orang sih masuk ke rumah. Jadi aku ngeliat, itu sore-sore kejadiannya, habis pulang sekolah, jam berapa sih pulang sekolah? Jam 4 lah ya. Iya, jam 4. Jam 4:30. Jam 4:30. Jadi dia ada cewek jalan gitu dari pagar, bajunya putih, aku inget banget, rambutnya ya kayak pada umumnya lah, gimana sih cerita yang rambut putih, rambut panjang. Terus dia buka garasi aku, dia masuk setengah badan, terus setengah badannya itu ngeliatin ke arah lapangan aku sama adik aku, terus sambil nutup tuh gini nih, gitu. Terus aku kayak adik aku, aku langsung itu sore. Dan yang kejadian terakhirnya itu ini sih, makan korban sih malah.
Gimana ceritanya? Jadi kan ini garasi 1, garasi 2. Garasi 2 itu di atasnya lagi mau bangun ruangan tambahan. Jadi di deck gitu loh, ditingkatin lah garasinya. Terus aku lagi di luar kondisinya, tiba-tiba bunda aku tuh nelpon nangis-nangis. Cepet pulang gitu kan. Kenapa? Pas aku sampai rumah, si kuli yang bangun itu, lagi masang genteng jatuh dari lantai 2, meninggal di tempat. Itu serem banget sumpah. Kata dokter sih katanya jantung, cuma aku nggak tahu. Itu kulinya meninggal di tempat. Ini meninggal di rumah Sumpah. Kamah. Iya, di garasi itu kan. Dia lagi masang genteng atau apa sih, baja ringan ya. Itu progres rumahnya yang dibangun itu masih 50% kalau nggak salah. Itu meninggal di tempat, kakak. Terus gue kayak, oh ya udah. Terus akhirnya kita bertahan. Aku tinggal di sana tuh dari kelas 2 SMP sampai 2 SMA. Berarti berapa tuh? 3 tahun, 4 tahun ya. Ya udah, aku SMA akhirnya aku memutuskan untuk pindah rumah. Ke rumahku yang sekarang sih aman sih, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi setelah Sobat. kejadian itu, yang makan korban itu apa masih sering ngalamin? Kayaknya ngalamin, cuma jatuhnya udah biasa sih. Paling Nggak ya parah suara, gitu ya? paling suara ember kegeser, terus suka kebangun tengah malam. Paling sering tuh kalau kakak sama adik aku tuh tindihan, tau tindihan kan ya? Iya, tahu. Ya itu sering banget tindihan. Kita kalau di tindihan tuh udah kayak capek, gini lagi gitu. Gitu sih. Kakak adik gue yang sering tindihan. Kalau aku sering tuh ngalamin yang kayak tadi, ngeliat bapakku terbang. Takut. Gitu sih. Banyak Kalau dari banget ya pengalaman samanya. Aduh. aku pengennya pengalaman magang kok, malah pengalaman horor. Aduh, curhat jadinya. Iya, mohon maaf. Lanjut. Dari Kaku ini ada lagi? Enggak, udah cukup, udah. Ya mungkin lanjut nih cerita dari Sobat BS lagi nih. Dibacain sama Dira. Oke. Jadi ini ada cerita, ini cerita kakakku pas masih kecil sih. Jadi waktu itu dia lagi main di luar sama anak tetangga yang lain. Terus pas dia ngelihat ke arah rumahnya, samar-samar kayak ada bayangan orang lagi nyapu di dalam rumah. Padahal waktu itu posisinya di rumah nggak ada orang. Jadi kayak bayangan orang nyapu, tapi sebenarnya di rumah itu nggak ada orang. Aslinya. Itu di dalam rumah apa di luar rumah? Dia ngelihat dari luar. Kalau di dalam rumah yang lagi nyapu, ya. Tidak bisa berkata-kata. Oke. Aku tuh paling males kalau dia meragain orang di rumah. Sering ada yang kayak pura-pura jadi siapa gitu. Oh my god. Tapi kayak orang rumah tahu gak bisa bedain gak? Atau kayak orang rumah ngirain itu beneran. Jadi misalnya diajak makan gitu. Waduh, enak juga tuh orang. Oh, tapi ini kalau kayak gitu. masih bacain lagi apa enggak? Masih ada satu terakhir. Oh, satu. Aku ada pengalaman di kosan. Oh, di kosan. Aduh. Tapi bukan kosan aku, kosan teman aku. Oke, coba boleh diceritain dulu. Makamah. Jadi kosan itu daerah Puncak Cengkeh, ya kan? Di Puncak Cengkeh itu tuh ada, ya kosannya 4 lantai, terus gede dan ada tukang sapunya. Tukang sapunya ini emang susah diajak ngobrol, nggak tahu emang agak freak, nggak tahu emang kebutuhan khusus atau gimana. Pokoknya ini agak serem sih, bukan ke arah nggak bisa ajak ngobrol, agak serem. Jadi suka senyum sendiri, suka ngeliatin aneh gitu loh. Terus teman aku ini 2 orang yang anak FISIP, anak komunikasi,
Nah, yang satu itu tinggalnya di lantai 1, yang satu tinggalnya di lantai 3. Pada suatu malam, yang lantai 2 nih teriak kenceng banget. Kayak histeris gitu, kayak wah, wah gitu kan. Kenapa? Printernya nyala. Dan ngeprint sendiri. Dan tahu ngeprint apa? Foto si tukang sapu itu. Hah? Sumpah. Itu loh, Bun. Itu Yang fotonya cerita itu loh, Bun. fotonya gimana? Foto Nah, selfie itu atau foto difotoin gitu? Atau foto, fotonya emang aku nggak kebetulan ngerti. serem gitu? Foto muka dia pokoknya. Dia punya Oh mungkin ini ngeprintnya nggak? tiba-tiba ngeprint sendiri. Aneh Printernya banget. ini kali, printernya pakai wifi, jadi kayak bisa ngeprint. Ada Ternyata yang iseng kali, Kak. Iya, ada yang iseng Ya, kali. aku misalkan connect wifi, siapa yang punya file fotonya sih si orangnya tuh nggak pernah tahu nomor HP-nya gimana. Dicek filenya tuh nggak ada yang punya. Hah? Itu nggak ngerti caranya gimana. Bingung. Ngerti. Berarti emang gaib Kenapa ya ya? dia. Emang Udah. gaib. Oke. Di Tapi temennya sabotase printernya. temennya masih di kosan itu gak, Kak? Atau gara-gara itu dia pindah? Udah lulus dia anak 16 dia. Pindah gitu jadinya. Masih bertahan sampai dia lulus. Oh, keren banget ya. Mentalnya Keren. kuat Salut berarti. ya. Mental kuat. Wow, keren banget. Ceritanya tuh kok banyak anak tuh ceritanya. Apa aja. Oke, mungkin dari Kak Mai sama Kak Queen nih, ada lagi nggak? Aku udah cukup. Udah cukup. Cuma 2. Makanya kayak baik banget nih cerita seremnya ya. Mungkin bisa bikin jadi cerpen, kumpulan cerpen mistis. Oh iya. Boleh sih, Mahe mah saingin siapa tuh? tukang cerita Sinjat ya ke Mahe. Enggak, lo apa sih pendiam loh gue. Pendongeng BS. Enggak, aku pendiam banget sekarang. Gitu deh. Ini mungkin kalau nggak ada lagi nih dari Kak Mai sama Kak Queen nih, aku bacain cerita terakhir kali ya. Boleh, Dari boleh. jadi tuh kos-kosannya di lantai 3, jendela menghadap ke jalan, tapi jam 1 pagi tuh ada yang ngetok-ngetok jendela. Please, Nah, itu jangan. Jendela saya ini menghadap ke jalan. Tolong. aduh, hati-hati Kak Queen. Sumpah sih nggak bisa tidur sini. Coba dipindahin dulu, Vin. Bisa. Nggak bisa lah, orangnya kali Oh, tembok. tapi aku pernah punya cerita yang sama kayak cerita yang barusan kamu Tia ceritain. Jadi, mau diceritain nggak, Kak? Kak Queen nih. Yang tadi udah selesai belum? Udah belum, Kak? Udah, tadi kamu Tia udah selesai belum? Udah. Jadi, Udah apa-apa, ceritain. jadi waktu itu kan sempat aku kan ikut kepanitiaan. Jadi kan rapat sampai malam kan. Terus pas rapat sampai malam tuh kayak aduh capek deh. Tapi itu di hari itu karena kan aku kan lagi selama dari awal masuk kuliah sampai sekarang sampai pas 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu tuh itu tidurnya pasti habis subuh kan. Jadi kalau tidur sebelum subuh itu ngantuk, itu rasanya kayak keren banget nih ngantuk gitu kan. Terus pas banget setelah rapat itu ngantuk, akhirnya tidur kan. Pas mau tidur tuh, kan aku suka musik klasik. Jadi aku dengerin musik klasik dulu. Nah, tapi musik klasiknya itu aku nggak dengerin pakai headset. Jadi dengerin satu kamar tuh kedengeran tuh. Lewat HP gitu ya? Lewat laptop, jadi lebih gede kan suaranya, lebih luas gitu kan. Terus kok kayak ada air netes dari AC ya kan. Tes gitu kan. Tapi kok kayak aduh ganggu banget nih suaranya gitu kan. Kira karena denger itu lagu klasik aku matiin, aku ganti lagu karena aku takutnya kenapa tuh kan gara-gara itu lagu. Terus karena bunyi tadi itu kan aku jadi ngantuknya hilang kan karena takut ada apa-apa. Jadi akhirnya main HP, tapi karena ngantuknya masih ada ya udah tidur. Tapi itu bisa tidur tuh, itu tidur sekitar jam 3:30-an itu tidur. Terus kebangun 15 menit kemudian bangun kayak set gitu, bangun tiba-tiba melek gara-gara ada suara yang sama, suara netes itu tadi. Awalnya aku kira kayak
tapi kok nggak ada basah gitu, nggak ada basah sama sekali. Jadi di bawah AC tuh kering, dan di bawah AC aku tuh kan aku taruh kertas kan, karena biar cahaya mataharinya nggak panas banget ke dalam. Tapi kertasnya tuh kering, dipegang kering. Itu aku cek pagi-pagi kan. Terus karena aku iseng itu, pokoknya pas matahari udah terbit sekitar 5:30, jam 6 kurang, mau keluar tuh, ngecek dari dalam dari luar tuh. Aku ketok itu ke jendelanya, dan itu suaranya persis banget sama yang aku denger pas aku lagi tidur ternyata. Gitu. Sekian dari aku. Itu doang. Berarti bukan suara tetes gitu ya? Bukan, tapi suaranya kan berkali-kali kayak tek 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 gitu loh. Soalnya kayak suara netes air, karena kan bawahnya aku kan ada kertas kan. Jadi nggak bunyi ke lantai gitu. Jadi bunyi kayak tek gitu loh. Jadi itu sama bunyinya sama persis. Terus kayak oke, mungkin nggak boleh dengerin musik klasik malam-malam jadinya ya. Karena musik klasik yang aku dengerin juga sebenarnya ada liriknya, dan liriknya tuh agak-agak aneh sebenarnya. Cuman karena tiba-tiba pengen aja dengerin gitu. Gitu deh jadinya. Itu sih, itu dong cerita serem yang aku pernah alami. Gitu sih. Maaf ya Kak Queen. Tapi kayaknya ini ceritanya seru sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semangat Kak Semoga Queen. Aku nggak tidur, Semangat Kak Queen. Mana mau begadang kan, ngerjain tugas buat review besok. Banyak kerjaan malam ini. Selamat ya, Gak Queen. apa-apa, Semoga biar lu ditemenin. Apa? Siapa tahu ditemenin. Nggak tahu siapa yang nemenin. Lebih baik sendiri. Oh iya benar. Kalau gitu terus. Oke nih, karena udah nggak ada cerita lagi nih ya. Terus mungkin karena waktunya juga udah terbatas, mungkin sampai sini dulu nih kita ceritain. Mungkin lanjut kapan-kapan kali ini, boleh banget nih. Kak Mahe ini banyak cerita. Ya, episode. Masih ada beberapa lagi sih, cuma nanti deh. Aduh, emang dibuatin season khusus aja. Iya, bikin channel baru nih kayaknya. Iya, channel khusus cerita Kak Mahe kali ya. Boleh. Boleh banget. Oke, kalau gitu nih makasih ya buat Kak Mahe sama Kak Kwi yang udah bantu ngeramein podcast horor kali ini. Iya nih. Selamat. Ya, ada gak nih satu kata? Satu kata apa? Oh iya, boleh, silakan Kak Mahe duluan. Gak apa-apa. Oh. Silakan duluan, enggak apa-apa. Mau makasih buat Mutia sama Dira udah ngundang ke podcast BS. Sehat-sehat ya kalian. Semoga cepat kuliah offline. Siap. Ya biar ngerasain horor offline di UB. Yang itu yang di podcast ya. Aduh. Berulang tahun ya? Nggak tahu aku, nggak tahu. Ya, oke deh. Cepat nanti. Siap. Ini, ada gak nih satu kata buat podcast episode ini? Yang dari Kak Mahe atau Kak Queen duluan, silakan. Yang mau duluan. Kak Mahe dulu dah. Dan nunjukin. Satu. Ya, aku. Ya, Queen dulu lah. Ya udah aku. Ya sebenarnya cerita horor tuh seru, aku menikmati, cuma aku nggak tahan aja efek nanti malam seperti apa gitu kan ya. Itu aja sih, seru kok, seru. Oke, kalau dari Kak Mahe gimana nih? Aku juga seru juga, aku bisa sharing cerita-cerita aku, jadi tidak. Semoga masih banyak konten-konten yang lebih seru lagi deh buat podcast BS. Sukses. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Makasih ya buat Kak Mahe dan Kak Queen. Gak kerasa nih kayak waktunya udah habis. Fix nanti kita mungkin bakalan ada part 2 kali ya, Sun. Iya, cerita ya Kak Mahe semua gitu ya. Featuring Kak Mahe. Oke. Oke, kita dadah dulu ya buat Sobat BES. Dadah, see you. Dadah, ya terima kasih telah menonton. Dadah. Bye.